المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui sumber dan manhaj atau metode pengambilan akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan sesuatu yang sangat urgen. Kesalahan dalam hal ini akan melahirkan penyimpangan, munculnya kelompok-kelompok sesat dalam tubuh umat Islam dikarenakan kesalahan dalam pengambilan sumber. Baik memang sumbernya yang salah atau sumbernya benar namun cara pengambilannya yang salah. Sumber dan metode pengambilan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma sesuai pemahaman para salafus saleh. Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma para ulama merupakan sumber asas dalam pengambilan akidah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni kepada Al-Quran, dan kepada Rasul, yakni sunnahnya, jika kamu benar-benar orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Al-Quran merupakan sumber utama, di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang yang beriman. Siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dia tidak akan sesat dan celaka. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjamin akan keotentikan Al-Quran hingga hari kiamat. Tidak akan terjadi penambahan, tidak akan terjadi adanya penyelewengan, baik penambahan maupun pengurangan di dalam Al-Quran sebagaimana kitab-kitab suci sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikra, yakni Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam memahami Al-Quran, para ulama memiliki metode tafsir yang dikenal dengan tafsir bil ma'sur. Para ulama mengatakan sebaik-baik metode penafsiran adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau tidak ada, maka dengan As-Sunnah. Kalau tidak ada, maka dengan perkataan para sahabat yang sahih, dan bila tidak ada juga, maka dengan kesepakatan para tabi'in. Adapun As-Sunnah, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikannya sebagai pendamping dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 129, dan kami mengajarkan mereka Alkitab, yakni Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya, yakni As-Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala mensejajarkan keduanya dikarenakan baik Al-Quran dan juga As-Sunnah merupakan atau berasal dari wahyu. As-Sunnah merupakan sabda Rasulullah SAW yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dari kesalahan dalam menyampaikan risalahnya. Sehingga semua perkataan beliau wajib diterima, tidak ada yang menyandang sifat ini setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah bersungguh-sungguh menyampaikan dan menyebarkan as-sunnah yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada generasi selanjutnya. Begitu juga seterusnya secara turun temurun
dari generasi ke generasi kaum muslimin berusaha menjaga dan menyebarkan as-sunnah sehingga sampai pada masa penulisan as-sunnah yang menjadi terbukukan. Seperti dalam kitab-kitab sunnah seperti kitab Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan An-Nasai dan sebagainya. Namun, sebagaimana kita ketahui, tidak semua hadis yang ditulis di dalam buku sunnah bernilai sahih, bersumber dari Rasulullah SAW. Adanya campur tangan para pendusta dalam meriwayatkan menjadikan sebab munculnya hadis-hadis lemah atau hadis-hadis dhaif, bahkan palsu atau maudhu, yang karenanya para ulama sangat berhati-hati dalam pengambilan hadis sebagai sumber. Terutama di dalam masalah akidah, mereka pun berusaha membedakan antara hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif melalui metode takhrij yang muktabar di kalangan ulama hadis. Dan ahlu sunnah dalam kaitannya dengan masdar talaki hanya menjadikan hadis sahih sebagai sumber akidah tanpa membedakan antara hadis yang bersifat ahad maupun mutawatir. Dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, para ulama memahaminya sebagaimana yang nampak secara zahir. Hal ini dikarenakan ajaran Islam yang sangat jelas dan mudah difahami bahkan oleh orang awam sekalipun, tanpa memerlukan takwil-takwil makna sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul bid'ah atau golongan-golongan sesat seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Telah aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang sangat jelas dan terang. Saking jelasnya malamnya seperti siangnya, tidak menyimpang darinya kecuali binasa." Kemudian di dalam memahami Al-Quran maupun As-Sunnah, mereka kembalikan kepada pemahaman pendahulu mereka, as-salafus saleh, terutama para sahabat Nabi SAW. Hal ini dikarenakan wahyu turun di tengah-tengah mereka dan dengan bahasa mereka menjadikan merekalah orang yang paling mengerti tentang makna yang benar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu juga mereka kredibel sehingga kepercayaan penerus estafet ajaran Nabi berupa Al-Quran dan As-Sunnah diamanatkan kepada mereka. Inilah 3 sumber pengambilan akidah seorang muslim. Semoga kita bisa mengambil akidah kita dari sumber-sumber yang benar. Hadza wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين